Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Bang Jeb di channel kesayangan kita, Misteri Pojok. Semoga yang nonton video ini sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya. Nah, kali ini gue akan membawakan sebuah cerita kiriman dari subscriber kita yang namanya udah gue samarin ya, namanya Andi. Jadi ceritanya begini ceritanya. Suatu hari Andi ini udah ingin rencana mudik di tahun 2020. Nah, di situ Andi udah berjanji dan udah janjian dengan saudara-saudaranya yang bernama Asep dan Vina. Nah, langsung aja singkat cerita dia jalan tuh membawa motornya menuju agen bis tersebut. Nah, begitu sampai di agen bis tersebut, dia langsung memesan tiket dengan resepsionis. Mbak, mau mesen tiket dong ke Jawa Tengah, kalau bisa berangkat hari ini. Malam pun nggak masalah, Mbak. Oh, kebetulan Mas, tiketnya udah habis. Nah, di situ Andi sangat kecewa dan dia langsung duduk, menunggu, merenung. Dia menghubungi kerabatnya si Asep dan si Vina. Bro, kayaknya gue nggak dapet tiket nih. Kehabisan tiketnya. Kira-kira mungkin besok atau lusa gue bisa baru berangkat. Nah, di situ pun keluar saudaranya itu dia kecewa juga karena si Andi nggak jadi berangkat hari ini juga. Nah, sebelum dia toto ingin pulang, ternyata si Andi itu dipanggil sama mbaknya. Mas, yang tadi mesen tiket ya, yang habis. Iya mbak, kan habis kan mbak. Masih ada mas, sisa satu mas, ternyata ada cancelan. Nggak tahu kenapa, tapi duduk di belakang mas, mau nggak? Gak apa-apa mbak, mau di belakang kek, mau di depan kek, yang penting dapat bangku nih gua. Nah, pikir Andi seperti itu. Akhirnya dengan senang hati, dengan gembira, Andi membeli tiket itu langsung dibayar tuntas, dibayar lunas. Akhirnya Andi pun langsung menyalakan sepeda motornya dan berjalan menuju pulang ke rumah untuk prepare nanti malam berangkat. Di suatu jalan itu Andi tuh merasa di motor itu berat sekali. Kok ini motor tumben amat nih, berat amat nih gue bawa nih. Nah, nggak taunya posisi dia lagi di jalan itu langsung mati motornya mendadak tanpa disadari. Blep. Wah, motor gue kenapa nih? Masa ya mogok sih? Padahal gue lagi seneng nih hati gue nih. Nah, udahlah biarin dah, gue dorong aja dah motornya dah. Gue cari bengkel aja yang terdekat. Akhirnya didorong lah sama Andi ini motor. Nah, didorong. Nggak taunya ada di belakang tuh yang meminta pertolongan. Bang, bisa bantuin nggak bang? Bantuin apa? Motor gua aja mogok. Oh ya udah bang, lanjut. Nggak taunya ada lagi orang datang langsung, bang, butuh bantuan nggak? Gue jejakin nih ke bengkel. Bengkel lumayan jauh nih bang. Oh bisa bantu bang, kalau nggak ngerepotin sih nggak masalah bang. Oke. Akhirnya dijejak lah itu motor. Nah yang jejak itu motor pun bilang, bang kok motor berat amat sih bang? Kayak lu lagi bawa 3 orang. Lah, lu ngerasain juga bang? Andi akhirnya mengucap seperti itu. Pas sampai bengkel, orang itu langsung cabut. Padahal Andi itu mau ngasih uang rokok karena bengkelnya tuh lumayan jauh perjalanannya. Nah, pas diotak-atik nyampe bengkel, ternyata kendalanya cuman kunci kontaknya itu bermasalah. Pas ditek on off tidak bisa. Akhirnya bengkel bilang, wah ini kunci kontaknya mas bermasalah mas, harus diganti. Ya udah bang, ganti aja bang, yang penting bisa nyala motor gua. Oke, akhirnya diganti. Nah, singkat cerita motor udah jalan lancar, tapi biarpun tuh keadaan motor itu berat, Andi tuh nggak peduli. Andi gas terus sampai rumah. Andi sampai rumah tuh prepare. Nah, singkat cerita, selesai dia sholat maghrib, akhirnya dia berangkat. Dia pesan ojek online untuk menuju agen bis. Sampai agen bis itu dia tuh celingak-celinguk, bisa kok belum datang-datang. Udah sampai jam 7 schedule-nya. Nah, akhirnya dia bertanya pada mbaknya, mbak ini gimana mbak, kok belum datang-datang nih bisnya? Akhirnya si mbak bilang, iya mas, kayaknya lagi macet di sana, bentar lagi juga nyampe kok.
Ditunggu akhirnya sampai berapa jam, sampai jam 8 bisa belum datang, jam 9 bisa belum datang. Akhirnya jam 9.15 bis itu datang juga. Nah, pas bis datang si Andi pun langsung senang dan dia langsung menelpon Asep dan Vina. Halo bro, nah ini gue mau berangkat nih tepat jam 9.15 dari Tangerang bro. Nah si Asep pun membalas pembicaraan itu. Ya udah Di, hati-hati di jalan Di, berkabar aja nanti sampai mana ntar biar bisa gue jemput. Ya udah gue mau nelfon Vina dulu. Kira-kira si Vina dia lagi di mana nih? Udah standby di mana? Ya udah, Di, oke, lanjut. Kira gue telepon juga si Vina kan. Vin, gue udah jalan nih. Kira-kira lu udah sampai mana? Udah, gue udah nyampe. Tinggal 5 menit lagi paling gue juga sampai. Itu pun Vina membalas seperti itu. Nah, kira gue tutup teleponnya. Nah, gue duduk, gue mencari bangku, nomor bangku yang sama seperti yang pesanan tiket gue beli tadi siang. Benar juga kata si mbahnya, di belakang. Gue duduk di belakang. Nah, singkat cerita sambil jalan pelan-pelan bis itu berhenti. Supirnya berhenti, kenek yang di depan itu ngebuka pintu. Depan dan belakang. Nah, tahu-tahu ada perempuan datang lah ke tempat gue dengan wangi yang luar biasa. Ini mau wangi melati, iya, ibaratnya wangi kembang 7 rupa. Dengan wangi-wangian seperti ini dia akhirnya duduk di sebelah gue. Mas, maaf, ini bangku yang nomor ini bukan ya? Oh iya mbak, silakan mbak. Berarti mbak duduk bareng sama saya nih. Nah, akhirnya si mbak itu duduk. Nah, memperkenalkan diri. Ya mbak, kenalin mbak, nama gue Andi. Oh iya mas, nama gue Juleha. Dia ngobrol di situ. Nah mbak, mau pulang kemana nih mbak? Saya mau pulang sama mas, tujuannya ke Jawa Tengah juga. Nah, di situ pun Andi bingung, merinding. Iya, si Andi tuh sampai bulu kuduknya merinding. Kok perasaan dia kok aneh. Mbak Juleha itu tujuannya Jawa Tengah juga. Iya mas, Jawa Tengah juga. Kok mbak pucet amat ya mbak ya? Emang tadi nggak makan dulu? Udah sih mas, sudah makan. Nah itu tanggapan si Andi itu, si Juleha itu datar dan pucet. Andi pun curiga di situ. Akhirnya Andi dengan tenang, dengan yakin bahwa ini dia benar-benar bisa buat temen nanti di tempat peristirahatan bis tersebut. Nah singkat cerita di perjalanan itu si Andi itu tidak tenang pikirannya. Dia sambil duduk, sambil celingak-celinguk ngelihat kiri kanan. Kok ini penumpang full, tapi kok pada tidur semua. Dia itu melihat ke depan, seperti samar-samar ada perempuan juga yang menuju ke dia. Nah, ini perempuan kok ngeliatin aja, tapi kok nggak duduk-duduk. Dan si Andi pun mau nyamperin sebenarnya, cuma dia rasa takut, merinding. Dia nggak berani, dia ngomong lah sama Juleha. Juleha, kok nggak tidur sih? Udah tidur. Nah ini tujuan pulang mau ada acara apa nih, kumpul-kumpul apa gimana? Si Juleha cuma bilang, enggak mas, sebenarnya ini mah nggak ada acara kumpul apa-apa sih, cuman saya mau ngasih tahu aja nih ke keluarga yang di kampung bahwasanya dia nggak bakal bisa pulang lagi. Nah di situ gue bingung. Andi pun ngomong, ah, kok dia nggak bisa pulang lagi, alasannya apa nih? Apa karena kerjaan, tuntutan kerjaan, atau tuntutan yang lain? Di situ Andi pun bertanya, emang kenapa mbak nggak bisa pulang? Ya udah nggak bisa pulang pokoknya, ntar juga mas juga tahu sendiri. Juleha pun ngomong seperti itu ke Andi. Akhirnya Andi berpikir di situ, ya udahlah, yang penting gua nyampe ke kampung, gua kumpul sama si Asep sama si Vina yang pengen ngajak gua muter-muter daerah Jawa yang tempat baru, tongkrongan baru. Gue nggak peduli dah si Juleha mau kayak gimana. Akhirnya si Andi tuh terlelap tidur tanpa disadari. Nah, dia tidur dan dia bermimpi. Ternyata di bis itu dia bermimpi. Di bis itu semua mukanya
hancur semua. Nah, Andi pun kaget dan terbangun. Sampailah di rest area untuk peristirahatan bis tersebut. Akhirnya dia sampai di peristirahatan, lampu dinyalain semua di bis terang. Nah itu semua kelihatan untuk orang-orangnya, penumpang-penumpangnya, supirnya, kenaiknya, kelihatan semua. Baru itu dia ngeliat. Nah wajah si Juleha pun dia terlihat, ternyata ditutupin sama rambut. Juleha akhirnya diajaklah mandi. Mbak, ayo mbak turun makan. Udah mas, saya udah kenyang, jawab Juleha seperti itu. Akhirnya Andi turun untuk persiapan mengambil prasmanan makanan di rest area tersebut. Andi pun langsung makan dan dia tidak sadar, sepertinya dia ada yang merhatikan. Kok ini perasaan gue gak enak amat ya, kayak ada yang merhatiin dari jauh nih. Gue bodo amat, yang penting gue makan dulu. Akhirnya Andi makan. Akhirnya kenaik itu pun memanggil ke semua penumpang-penumpang tersebut. Ayo kita mau berangkat, udah waktunya habis. Akhirnya Andi langsung naik ke atas ke bis. Nah dia di situ ngobrol sama Juleha dan bertanya sama Juleha, emang lu kenapa mbak nggak makan mbak? Nggak apa-apa, emang lagi nggak pengen makan aja gua. Ya udah mbak kalau begitu. Andi pun basa-basi seperti itu sama si Juleha tersebut. Singkat cerita, Andi itu ternyata tertidur di situ. Nah, Andi tertidur di situ di bis tersebut. Andi bermimpi tentang Juleha ini. Nah, di satu mimpi itu Juleha itu minta tolong. Tolong. Pas Andi ngeliat, lah itu kan si Juleha, kenapa dia minta tolong? Dia ternyata dikejar-kejar sama 5 laki-laki yang tidak pernah Andi tahu itu laki-laki siapa. Juleha di situ minta tolong, tapi Andi ingin menolongnya. Ternyata Andi tidak sampai ke tempat Juleha itu ditolong seperti apa. Ternyata Andi terbangun. Perjalanan sudah sampai 8 jam, Andi terbangun. Pas Andi ngelihat Juleha, pas ngeliat sebelahnya Andi, ternyata sudah nggak ada. Dan yang ada tersisa bunga Kamboja.